kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Kepada yang terhormat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak 13, kepada yang terhormat Bapak Rusman Hadi, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, dan Bapak yang terhormat Bapak Dr. Andes Leonard Duma APTMM selaku Kepala Balai Besar POM di Samarinda, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Sumiati Haslinda, Kepala Loka POM di Balikpapan, kepada yang terhormat Bapak Mustafa Anwari, SSI APT Struktural di Lingkungan Balai Besar POM Samarinda, dan para peserta Zoom meeting press conference hari ini. Hari ini akan kita acara press conference hasil operasi gabungan Lantamal 13 Tarakan, Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, Balai Besar Balikpapan dan Tarakan, dan Polres Balikpapan dan Samarinda. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Leonard Duma APT. Terima kasih Ibu Halimah atas kesempatan. Yang saya hormati Bapak yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kolonel Laut Desmond selaku dan Satpol Lantamal 13 Tarakan. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, rekan-rekan media dan seluruh peserta pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak sebutkan satu persatu. Press release ini diadakan dalam rangka menyampaikan kepada halayak tentang sinergitas yang dilakukan antara Lantamal 13 Tarakan, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, dan Balai Besar POM di Samarinda bersama jajarannya, dalam hal ini Loka POM di Kota Balikpapan dan Loka POM di Tarakan, bahwa di dalam melaksanakan penindakan kegiatan ini, operasi ini, tetap di backup, dibantu sesuai dengan amanat dari KUHAP, bahwa dalam hal PPNS memerlukan bantuan maka dapat meminta bantuan teknis kepada penyidik Polri selaku Korwas PPNS. Dan inilah kesempatan ini, mendahului kesempatan ini, kami mohon kesediaan dari Lantamal 13 Tarakan untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan kita yang telah kita laksanakan. Kami persilakan kepada Pak dan Satpol Lantamal 13 Tarakan. Yang saya hormati Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, dan juga Balai Besar BPOM Samarinda, berikutnya Lokal POM di Balikpapan dan Lokal POM di daerah Tarakan, Polres Balikpapan, dan peserta video meeting yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya menyampaikan data dari apa yang telah dilaksanakan, kerjasama dari antara Angkatan Laut dengan Bea Cukai yang telah terjalin
dan dilaksanakan kerjasama yang sudah mulai terjalin koordinasi jauh sebelumnya. Alhamdulillah dengan hasil pelaksanaan patroli dan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 13 telah membuahkan suatu hasil, yaitu hasil yang kita laksanakan pada tanggal 21 sudah kita terimakan kepada Bea Cukai, yaitu dari kapal Sinar Mulia, yaitu dengan ditemukannya beberapa barang yang kita ambil dan kita periksa dan kita geledah. Dari hasil temuan tersebut, kita sampaikan bahwa kita telah menemukan 31 koli barang kiriman via JNE yang didapati 18 koli dengan 160 resi. Dari hasil tersebut, kita dalami dan kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk bisa mengetahui asal dan sumber barang. Dari hasil koordinasi yang melekat antara kita dalam hal ini Angkatan Laut Lantamal 13 dengan Bea Cukai, dan juga dari hasil resi-resi yang kita dapat, yaitu adanya kiriman-kiriman ke Balikpapan dan Samarinda, dan sudah kita koordinasikan internal dari Angkatan Laut dengan Angkatan Laut yang berada di Balikpapan, dan juga dari Bea Cukai sudah mengkoordinasikan dengan instansi Bea Cukai yang berada di sekitar Kalimantan Timur. Alhamdulillah kita bisa membuka dari simpul-simpul apa yang bisa kita temui dengan temuan-temuan yang cukup besar. Kurang lebih dari hasil tersebut mungkin sekitar ada 600, kurang lebih 600 kilogram temuan-temuan dari bahan-bahan atau barang-barang kosmetik yang bisa mungkin kita akan kembangkan kembali, yang bisa dengan harapan mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Ini adalah salah satu upaya dan kerjasama yang baik antara Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 13 dengan Bea Cukai. Harapannya ke depan kita bisa menguak dan membuka suatu hasil dari penyelundupan atau sesuatu barang yang dikirim dengan tidak melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana mestinya. Harapan saya demikian. Mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi, sementara kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas kata pengantar dari Bapak Kolonel Laut Desmond selaku dan Satro Lantamal 13 Tarakan, bahwa memang digarisbawahi di sini bahwa melalui koordinasi yang sinergitas ini, yang sinergis ini telah terungkap peredaran produk kosmetik ilegal. Tanpa selanjutnya mohon kesediaan Bapak Kakanwil Dirjen Cukai Kalimantan bagian Timur, kami persilakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala POM Samarinda. Yang saya hormati Lantamal 13 Tarakan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak dan Satrol. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga terima kasih kepada Bapak Kepala Balai POM telah mengundang kami untuk hadir dalam acara press conference ini. Memang kasus pengungkapan adanya pengiriman barang yang berupa kosmetik ini salah satu hasil dari kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik antara Bea Cukai dengan Lantamal 13 Tarakan. Nah, kebetulan ini komoditinya komoditi yang memerlukan izin edar, sehingga kita salah satunya bekerja sama dengan BP POM yang memang punya produk ini adalah BP POM. Kami
sedang mendalami juga, Pak, bahwa secara real barang-barang ini tidak pernah diberitahukan kepada Bea Cukai pada waktu masuk ke wilayah daerah Pabean Indonesia. Ya, sebagaimana kita ketahui, Bea Cukai menjaga untuk impor itu pintu pertama yang harus dilewati secara formal adalah Bea Cukai, bahwa yang bersangkutan atau importir wajib memberitahukannya kepada Bea Cukai. Tapi dalam hal ini yang bersangkutan tidak memberitahukannya kepada kita. Dan karena memang tidak ada dokumen yang diwajibkan kepada kita, sehingga kita perlu kemudian untuk merunut ya. Nanti kita maunya dari kasus ini bisa kita kembangkan ke arah tindak pidana penyelundupannya, Pak. Ya. Tapi memang bukan sesuatu yang gampang ya. Tetapi dengan adanya kerjasama Lantamal, Bea Cukai, kemudian BP POM, kami ingin mendapatkan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, ya, dari hulu hingga hilir, ya. Ya minimal barang ini nanti disita oleh BP POM, tetapi kami ingin merunut dari awalnya, ya, dari awalnya unsur-unsur penyelundupannya terpenuhi, ya. Jadi bukan hanya sekedar ini barang kita sita kemudian dihapuskan dimusnahkan karena tidak punya izin. Kami tidak ingin berhenti sampai di situ. Ya, karena kalau berhenti sampai di situ aja akan terulang ini, Pak. Ya. Dan ini memang sudah kita indikasikan karena sekarang ini di seluruh Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan besar ini sedang sejak Juli 2017 itu pengetatan importasi semua jenis barang, terutama barang-barang yang memerlukan izin, ya, memerlukan izin pemasukannya. Oleh karena itu mereka menggunakan modus-modus seperti ini, Pak. Ini kayak kebetulan kita di Sebatik itu Kayaknya ada gangguan internet ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya ada gangguan jaringan di tempat Bapak Kakanwil Ditjen Bea Cukai Kalimantan bagian Timur sambil menunggu pulihnya jaringan. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada rekan media, tapi rekan-rekan Balai POM Samarinda tolong diingatkan, diberitahu kalau sudah tersambung kembali. Kalau Pak Rusman Hadi sudah tersambung kembali. ini udah belum? Oke, silakan dilanjut, Pak. Oke. Ya terima kasih, Pak. Ya ini salah satu Pak ya, hambatan ya. Fasilitasnya kita nggak jauh-jauh tapi bisa kumpul, tapi ya ini salah satu hambatan, begitu sinyalnya jelek langsung putus. Ya kembali lagi saya ulangi bahwa kerjasama yang sangat bagus ini dengan kami Bea Cukai dengan Lantamal 13 ya, karena memang
Kaltim Bea Cukai Kaltim Tara ini kita mulai Kaltim Timur dan Utara ini yang daerah rawan memang daerah Tarakan Nunukan ya. Itu wilayah otorisnya dari Lantamal 13 dan ini mungkin perlu rekan-rekan terutama media ketahui bahwa di samping ini kita juga sering melakukan kerjasama terutama di pengungkapan penyelundupan narkotika ya. Beberapa kali kita dengan BNN, BNNP, kemudian dengan Lantamal, gitu ada beberapa kali. Ini kebetulan untuk saat ini yang punya gawe dari Pak Leo, ini kebetulan memang barangnya ini. Jadi ini salah satu bentuk hasil ya, salah satu hasil kerjasama yang nyata antara kami Bea Cukai dengan Lantamal 13. Dan saya sangat-sangat appreciate dengan beliau-beliau, ya, terutama dengan Pak Endan Lantamal ya. Kemarin kita sudah melakukan meeting bersama Bea Cukai dengan Lantamal. Nah, kita juga masih punya PR nih Pak. Ya, ini narkotika, terutama narkotika ini sedang gencar-gencarnya ya. Marilah kita rapatkan barisan dengan sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul bisa menangkal masuknya barang-barang yang merugikan masyarakat. Dan saya juga berharap awak media juga bisa memberikan informasi kepada kita apabila ada informasi tentang hal-hal ini. Saya kira sementara Pak Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan bagian Timur. Bapak Ibu, rekan-rekan media, beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan pengungkapan ini. Yang pertama sesuai dengan temanya ini bahwa informasi adanya pengiriman barang ini diawali dengan adanya operasi bersama yang dilaksanakan antara Lantamal 13 Tarakan dan kami Bea Cukai Kalimantan bagian Timur, dan setelah dapat informasi adanya dugaan pendistribusian atau pengiriman produk kosmetik ilegal, maka disampaikan kepada kami selaku Balai Besar POM di Samarinda. Ini tentunya tidak terlepas dari Bapak Ibu sekedar menyampaikan bahwa prinsip dasar pengawasan obat dan makanan meliputi berbagai lintas sektor, kemudian juga ada tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan jaminan keamanan produk yang diproduksi atau yang diedarkan, dan bila mana sudah ilegal, menyalurkan ilegal, maka ini menjadi ranah dalam hal penindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 197. Ini hasil operasi yang gabungan yang dilakukan. Ini ada beberapa lokus. Yang pertama, hasil operasi ini yang di Samarinda itu ditemukan ditemukan kosmetik TIY, itu singkatan dari tanpa izin edar. Kosmetik tanpa izin edar sebanyak 30 item dengan jumlah atau tujuan pengiriman adalah 8 pengiriman. Tujuan pengiriman dari 30 item kosmetik yang diamankan di Samarinda, ada kalau dihitung dalam kemasan kecil maka ada 3.000 each dengan nilai keekonomian diperkirakan sekitar Rp214.500.000. Kemudian di Balikpapan ditemukan kosmetik juga tanpa izin edar sebanyak 19 item dengan tujuan ini yang terbesar ini tujuan yang tujuan pengiriman terbesar dengan nilai keekonomian sebesar Rp373.801.000. Total satuannya 2.273. Kemudian di Tarakan juga ditemukan kosmetik
tanpa izin edar sebanyak 9 item dengan sasaran pengiriman 1. Kemudian dari 9 item ini dihitung sebanyak 3.061 pitch dengan perkiraan nilai keekonomian kurang lebih sebesar Rp444.388.000. Sehingga kalau ditotalkan bahwa totalnya ada 50 item dengan 10 tujuan pengiriman, dan ditotalkan ada 8.353 pitch. Perkiraan nilai keekonomian keseluruhan adalah 832.689.000. Ini jumlah yang sudah diamankan saat ini, dan perlu disampaikan bahwa ini masih tetap berproses karena ternyata pengirimannya bukan sekali 2 kali, tetapi dalam beberapa periode pengiriman, sehingga terus-menerus dilakukan pemantauan. Ini contoh-contoh kosmetik yang diamankan, yang tanpa izin edar. Jadi macam-macam, ya. Dari kosmetik yang diamankan, pada label, ya, saya tidak ingin menuduh, pada label dituliskan ada yang diproduksi di negara Thailand, tetapi masuk melalui Malaysia, kemudian melalui Kalimantan Utara, dan dimaksudkan untuk diedarkan ke beberapa kota di Indonesia, termasuk yang tujuan ke Kalimantan Timur. Dilakukan pengamanan, karena kita ketahui pengangkutan, ketika mengangkut produk obat dan makanan, maka itu sudah bagian daripada distribusi kosmetik ilegal itu sendiri. Ini contoh-contoh produknya, ya. Contoh lain daripada ini yang kecil-kecil dibesarin, dan ini kegiatan-kegiatan operasi di lapangan. Ya, jadi kita tetap menjalin kemitraan dengan stakeholder kita. Terkait dengan temuan ini, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kesehatan, karena pasal 197 yang mengatakan barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar, dan ini sedang didalami untuk pengembangan. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kakanwil Ditjen Bea Cukai, dan juga disampaikan Bapak dan Satrol Lantamor 13 Tarakan, tujuan utama daripada ini adalah semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik tanpa izin edar. Dan kita ketahui ketika tanpa izin edar, ini tentunya bisa menimbulkan risiko pada pengguna atau bisa mengganggu kesehatan kepada konsumen itu sendiri. Dan kita harapkan bahwa ke depan ini tentunya tidak akan sampai di sini, tetapi inti daripada sinergitas ini sekali lagi melindungi masyarakat, yang kedua mengungkap kasus ini sampai ke hulu, sehingga kita bisa menangkal lebih ke hulu lagi, sehingga meminimalkan peredaran kosmetik ilegal yang akan beredar di wilayah kita, di wilayah Indonesia. Kebetulan saat ini dalam wilayah kerja kami di Kalimantan Timur, maka dilakukan oleh PPNS kami baik di Samarinda, Balikpapan maupun di Tarakan. Itu yang kami bisa sampaikan kepada kita semua. Barangkali ada yang ditambahkan dari Tarakan, saya persilakan. Pak Loka Tarakan, Pak Mustafa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar POM di Samarinda, Bapak Kepala Kanwil Bea Cukai, Bapak dan Pak Desmond, ya, Pak Desmond dari Lanal dan Lanal, dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di Bea Cukai, khususnya juga Bea Cukai
Tarakan yang dari mulai awal giat ini selalu melakukan backup ya dan memberikan informasi kepada kami sehingga adanya dugaan adanya produk-produk kosmetik yang diduga ilegal atau tanpa izin edar bisa kita lakukan pengamanan. Dan untuk yang ditarakan kami sudah melakukan inventarisir tadi pagi juga dengan teman-teman dari Bea Cukai. Tadi ada juga Pak Fakih ya. Dan juga tadi ada teman-teman dari Lantamal juga ikut menyaksikan ya untuk penghitungan dan juga melihat produk-produk tersebut. Dan dari sini akan kita lakukan pengembangan ya, baik itu yang ada di titik awalnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai maupun Bapak Kepala Kanwil bahwa akan kita tidak lanjuti dan mendalami nanti siapakah aktor-aktor yang ada ya yang akan kita lakukan pendalaman tersebut. Mungkin itu, dan ini adalah bentuk sinergi kita semua karena yang kita lihat pasti adalah kerja dari pemerintah, bukan Badan POM ataupun Lanal ataupun Bea Cukai, tapi masyarakat melihatnya itu adalah kerja kita bersama yang sinergi, yaitu kerjasama di pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa, kantor Badan POM di Kota Tarakan. Ibu Linda dari Lokapom di Balikpapan, ada yang ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar POM di Samarinda, Bapak Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur, kemudian Bapak Lantamal 13 Tarakan, Bapak dan Ibu sekalian peserta video conference pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari teman-teman dari Kanwil Bea Cukai Kota Balikpapan juga dan kepada Lanal Kota Balikpapan yang membantu kami mengungkap peredaran kosmetik ilegal yang berada di Kota Balikpapan. Informasi awal memang kami menerima informasi dari Bea Cukai, kemudian kami menindaklanjuti dengan melapor ke Balai Besar POM Samarinda dan pada hari itu juga kami melakukan pengamanan dengan mengikuti barang bukti sampai ke penerima. Dan di Kota Balikpapan memang ini merupakan temuan yang terbesar dan setelah kami telusuri ternyata pemiliknya hanya satu orang dan dengan menggunakan modus operandi dengan menggunakan berbagai alamat dan penerima yang berbeda. Jadi berkat kerjasama semuanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita bisa mengungkap dengan sinergitas kita semua tanpa informasi dari dan Lanal Kota Balikpapan. Kalau kami karena berada di Kota Balikpapan yang menyampaikan informasi kepada kami, kemudian kami tindak lanjuti bersama dengan Bea Cukai Balikpapan. Terima kasih semua, terima kasih atas informasi dan bentuk kerja kami sebagai Lokapom di Kota Balikpapan. Bentuk sinergitas ini merupakan suatu kepedulian kita untuk melindungi masyarakat terkait produk kosmetik yang tanpa izin edar. Mungkin yang ada di masyarakat Pak cuma mengatakan bahwa kan cuma tidak ada BPOM-nya, padahal sebenarnya banyak kajian-kajian terkait dengan terdaftarnya produk kosmetik tersebut di Badan POM. Mungkin itu saja Pak Leo yang saya bisa sampaikan dari Lokapom Balikpapan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Linda atas informasi yang disampaikan. Sebelum diserahkan dibuka sesi diskusi, ada yang ingin menambahkan dari Tarakan atau dari Balikpapan, kami persilakan.
dari kantor Bea dan Cukai di Tarakan atau bagaimana? Mohon izin Pak dari Bea Cukai Tarakan. Siap, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Bea dan Cukai Kalimantan bagian Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan POM Samarinda. Yang saya hormati Bapak Dan Lantamal atau yang mewakili beliau dalam hal ini Komandan Satrol. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu peserta video conference yang sempat hadir di sore hari ini. Alhamdulillah, ini mungkin ucapan yang paling pantas kita dahulukan, Pak, Ibu, karena ya ini adalah bentuk bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita berkolaborasi positif, sehingga kita mampu, kita berhasil untuk melakukan penggagalan peredaran kosmetik yang notabene tentunya tanpa izin edar ini berpengaruh negatif bagi masyarakat penggunanya. Di awal mungkin saya ingin sampaikan kronologisnya bahwa pada hari Senin tanggal 21 itu, 1 Juni yang lalu, sesaat setelah pembukaan operasi bersama dengan teman-teman Angkatan Laut, siangnya Pak Dan Satrol menyampaikan informasi, mendatangi kantor kami, menyerahkan barang bukti berupa sekian banyak ratusan produk kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar. Serta-merta setelah itu kami mengkoordinasikan dengan teman-teman di Lokal POM Tarakan. Alhamdulillah, singkat cerita, kami teruskan ke Samarinda, ke Balikpapan, dan tentu alur koordinasi yang kita lakukan ini saya yakin ini turut membantu ya. Hanya kami di perbatasan tetapi juga nantinya di tujuan pengiriman. Kami yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama ini akan setidaknya memberi efek jerah bagi para pelaku-pelaku yang mungkin selama ini sudah sering melakukan hal-hal yang serupa. Jadi secara positifnya pandangan kami bahwa saya yakin ke depan mereka akan berpikir 2 kali, 3 kali untuk melakukan pengiriman barang-barang ilegal, khususnya kosmetik yang tanpa izin edar ini. Saya rasa ini bukan akhir, tapi ini adalah awal yang baik. Kami khususnya di perbatasan, saya dengan Pak Mustafa, dengan Pak Solafuddin di Nunukan, Bea Cukai, tentunya dengan rekan-rekan Lantamal akan terus berupaya ya, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal, baik itu sebagaimana Pak Kanwil sampaikan narkotika, termasuk khususnya kosmetik yang kami tengarai ini sudah berlangsung lama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dari Pak Anam. Terima kasih. Semoga upaya dan kerja keras kita ini berkontribusi positif bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi atas nama Badan POM, khususnya Kantor Balai Besar Pengawasan Badan Makanan di Samarinda dan PT Lokapom di Balikpapan dan Lokapom di Tarakan, mengapresiasi dan mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kerjasama kemitraan yang telah terjalin antara Lantamal 13 Tarakan, Kanwil Ditjen Bea Cukai Kalimantan bagian timur, dan tentunya semua stakeholder sepakat dan sepaham untuk terus-menerus bersinergi di dalam melindungi masyarakat. Karena sebagaimana instruksi Bapak Presiden bahwa kita semua berkewajiban memastikan bahwa pemerintah hadir di dalam melayani dan melindungi masyarakat. Khusus pada kesempatan ini terkait dengan perlindungan masyarakat dari kosmetik yang tanpa izin edar. Baik, untuk memasuki sesi diskusi, barangkali akan dipandu oleh Ibu Halimah selaku Kepala Bidang Penindakan Balai Besar Polri Samarinda. Silakan Ibu Halimah. Siapa? Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada para narasumber kita, mohon untuk chat raise hand atau disampaikan lewat chat, jadi kami hidupkan mic-nya. Kalau sulit raise hand, bisa langsung diklik saja unmute-nya. Siap. Atau bisa langsung dihidupkan mic-nya. Dari rekan-rekan media barangkali ada? Selamat sore, Pak. Bu. Ya, silakan. Ya, saya Riani, wartawan Jakarta Post Group. Ya, jadi memang sebenarnya ini menjadi pertanyaan tersendiri buat kita semua ke persoalan tentang beredarnya kosmetik-kosmetik yang saat ini memang lagi beredar luas, banyak kosmetik-kosmetik yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui sebelum-sebelumnya, tiba-tiba pada muncul semua dengan alasan dibuat sendiri, pembuatan sendiri gitu kan, mereka memang sudah punya pabriknya dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pendiri usaha-usaha baru kosmetik seperti ini tuh diizinkan dan diberikan nomor ini ya, nomor apa lagi namanya? Izin edar. Iya, izin edar. Ya, nomor izin edar itu dari sejak kapan gitu, Pak? Maksudnya apakah sebulan sebelum mereka mengedarkan atau berapa bulan atau pokoknya berapa lama waktunya sampai mereka betul-betul bisa menerima izin edar tersebut. Lalu yang kedua tentang ini apalagi namanya perbatasan. Seperti kita ketahui banyaknya kosmetik-kosmetik yang masuk bahkan tidak diketahui lewat-lewatnya. Ini apakah nanti dari pihak terkait seperti dan lagi untuk penjagaan di perbatasan dan beberapa ini juga di Bea Cukai nanti seperti apa? Apakah akan diperketat lagi? Itu aja sih, Pak. Mungkin bisa ditegaskan lagi. Baik, untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Kepala Balai. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tentunya terkait dengan proses perizinan, sesungguhnya perizinan kosmetik ini sangat dimudahkan. Yang pertama, yang saya katakan dimudahkan, saat ini kosmetik, ingin memproduksi kosmetik tidak wajib lagi memiliki industri sendiri, tidak perlu memiliki pabrik sendiri. Bisa dilakukan dengan bekerja sama atau kontrak produksi dengan industri lain, dengan ketentuan industri yang menerima kontrak tersebut telah menerapkan cara produksi kosmetik yang baik. Terkait dengan proses perizinan, tidak ada batasan berapa hari, berapa lama sebelum beredar sudah mengantongi izin. Yang ada adalah kosmetik yang diedarkan itu wajib memiliki izin edar.
Nah, jadi tentunya karena izin edar wajib dicantumkan pada label, maka tentunya sudah harus memiliki sebelum memproduksi atau mengedarkan. Kasus terkait dengan proses perizinan, kami sampaikan juga bahwa Badan POM mengeluarkan statement yang pertama bahwa permohonan izin kosmetik yang telah mengisi aplikasi notifikasi kosmetik karena pendaftaran kosmetik dilakukan secara online. Apabila tidak direspon dalam 14 hari kerja, maka dianggap disetujui. Jadi ini jaminan bila ingin mendaftarkan produk kosmetik, sehingga kita bisa memangkas, menghilangkan persepsi bahwa mengurus izin lama. Itu terkait dengan perizinan, barangkali perbatasan tentunya kami menyadari kekurangan kami, bahwa saat ini kami baru ada di Samarinda, di Balikpapan, dan di Tarakan, di daerah-daerah perbatasan wilayah terluar. Tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari stakeholder atau lintas sektor kita. Itu barangkali dari saya. Barangkali ada yang ditambahkan dari Lantamal atau dari Beacukai, silakan. Ya, Pak. Mungkin terkait pertanyaan kedua, pengawasan di perbatasan, mohon dapat dijawab dari Lantamal dulu, Pak ya. Habis itu baru dari Bea Cukai. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya menyampaikan terkait dengan pengawasan perbatasan. Memang selama ini sebelum dilaksanakan kegiatan kerjasama pun Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 13 melalui Komandan Satuan Patroli dalam hal ini dan Satpol untuk tetap melaksanakan patroli dalam waktu 1 tahun penuh berlanjut selama 365 hari yang sudah kita jalin dan kita laksanakan sesuai dengan program dan rencana yang sudah kita rencanakan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kami juga dalam hal ini Lantamal melaksanakan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, seperti dengan pelaksanaan dari Badan Karantina, dan juga melaksanakan kerjasama dengan polisi, Airut, dan juga melaksanakan kerjasama dengan Bea Cukai. Tentunya dalam hal-hal program dan rencana kerja tersebut, dalam pengamanan tidak terlepas dari informasi-informasi yang kami dapat, kami input dari badan-badan intelijen yang sudah kami koordinasikan. Dalam sektor-sektor pengawasan dan pengawasan daerah-daerah yang kita anggap dan kita identifikasi dianggap cukup rawan, tentunya daerah-daerah tersebut dijadikan suatu program dan incaran bagi Satpol untuk melaksanakan suatu identifikasi dan pemantauan. Dan program-program tersebut yang sudah kita identifikasi kita laksanakan. Dan tentunya harapannya dengan adanya sekarang yang kita berhasil kita ungkap, salah satunya kemarin adalah kosmetik, harapannya kita bisa menemukan aktor siapa di belakang ini. Oleh sebab itu, dengan setelahnya terbongkar beberapa tempat yang dianggap sebagai tempat untuk penyimpanan dan tempat untuk pengepul barang, harapannya segera bertindak untuk lebih cepat, karena terkait dengan strategi dan rencana-rencana dari para pelaku-pelaku oknum-oknum tersebut untuk mengambil suatu tindakan-tindakan untuk menghilangkan barang bukti dan merencanakan program-program yang lain. Dengan demikian, kami mengharapkan kepada seluruh instansi yang terkait, terutama yang sudah berjalan dengan harmonis dengan Lantamal 13, harapannya kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut dan berkesinambungan untuk melaksanakan suatu program dan target yang kita tentukan. Demikian, terima kasih. Siap, Pak. Selanjutnya mungkin Bapak Rusman bisa menambahkan, Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman,
dari awak media bahwa secara garis besar pemasukan barang ke daerah Papua itu ada, untuk daerah perbatasan ada 3 ya. Satu, barang yang dibawa oleh penumpang yang merupakan penumpang dari feri yang dari Tawau ke Nunukan maupun Tarakan. Ya. Terus kemudian barang-barang memang yang dibawa oleh kapal kargo. Ini 2 ini di pelabuhan yang secara tusi kita melakukan pengawasan. Kemudian yang ketiga ini yang dibawa oleh alat pangkut atau sarana pengangkut yang tidak resmi. Ya, berarti tidak melaporkan ke kita. Ya, ini biasanya yang sering ini narkoba, ya. Dia nyewa speedboat dari sana, dari Tawau masuk ke perairan Indonesia itu secara ilegal. Jadi tidak memberitahukan ke aparat, baik mungkin ke Lanal, ke Bea Cukainya maupun ke perhubungan. Nah, ini yang nomor 3 ini yang sering menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk yang dilakukan oleh orang yang memasukkan alat-alat barang-barang kosmetik ini, barang-barang yang memerlukan izin, ya, baik izin waktu impornya maupun izin pada waktu akan diedarkan atau izin edar. Jadi kami himbau kepada pelaku usaha, kami tidak mematikan saudara-saudara untuk mencari rezeki, karena itu kalau semua orang kita matikan, perekonomian juga nggak jalan. Tetapi mari kita berusaha dengan yang legal, ya izin diurus, toh nggak sulit. Ya sekarang bisa izin melalui online dan sebagainya. Kemudian di samping secara dokumentasi perizinannya pajak, ya toh pajak yang wajib dibayar atas pemasukan barang ke Indonesia, yaitu barang impor melalui bea masuk, PPN, PPNBM, PPH. Jadi sekali lagi kami ini APH, aparat penegak hukum ini tidak melarang saudara-saudara untuk melakukan kegiatan, tetapi marilah kita berusaha yang legal, ya. Jadi kita melakukan penindakan ini bukan bermaksud untuk mematikan usaha masyarakat, tidak, tetapi kami mengarahkan para pengguna jasa itu untuk berusaha yang legal. 1, ngurus perizinan, dan 2, bayar pajak. Itu aja, ya. Saya kira itu tambahan dari kami, Bu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Kanwil. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ada restoration itu. Ini saya boleh bertanya lagi kan, Pak, Bu? Silakan. Kayaknya ada gangguan di Bu Halimah ini. Ya. Tadi itu menarik persoalan tentang di belakang barang-barang ini, barang-barang yang ditemukan ini yang sampai ratusan yang sudah disita ini adalah maksudnya pemegangnya cukup besar di belakang. Tapi kalau untuk perkiraan dari BPOM sendiri, Bea Cukai sendiri, bagaimana? Apakah memang yang pembawa kosmetik ilegal ini apakah cukup besar di belakang sana atau seperti apa, dan juga untuk barang-barang yang dibawa oleh masyarakat itu kan biasanya kita nggak tahu. Jadi apakah nanti akan sama dengan handphone yang kemarin, handphone black market itu ya? Itu kan katanya kalau misalnya orang-orang bawanya dari luar,
kalau turun dari bandara bakal di-scan tuh. Apakah begitu juga barang-barang seperti kosmetik ini dan lain-lain sebagainya? Itu aja sih. Ya. Ini mau digabung pertanyaan selanjutnya atau dijawab dulu, Pak? Ya, dijawab aja dulu. Siap. Ya. Tentunya ini menjawab pertanyaan ini pertanyaan yang sederhana, tetapi ini luar biasa, ini dalam menurut saya. Karena sudah menanyakan aktor di belakang layar atau pemasok sementara kasusnya baru akan dikembangkan. Yang pertama kami ingin sampaikan ya bahwa dengan adanya temuan kurang lebih 800-nya ini bukan hal yang kecil ya, karena mampu mengirim barang senilai hampir 1 miliar itu tentunya tidak mudah, kecuali dengan paling tidak didukung dengan modal yang memadai. Tetapi untuk memastikan hal ini kan tentu perlu dilakukan penelusuran atau pendalaman lebih jauh lagi untuk mengungkap, karena kita posisinya saat ini baru mengamankan produk dan mengidentifikasi tujuan pengiriman produk itu sendiri. Dan memang kita ketahui sendiri salah satu pintu masuknya produk-produk ilegal ini adalah di wilayah di perairan di Kalimantan Utara, karena memang wilayahnya sangat dekat dan lalu lintas masyarakat kita baik dari dalam maupun yang keluar atau yang dari luar masuk sangat intensif, dan ini sangat mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pada dasarnya sesungguhnya untuk kosmetik ini ya sekali lagi kami sampaikan bahwa ini pertama seperti disampaikan oleh Pak Kanwil Dirjen Bea Cukai Kalimantan bagian Timur tadi, yang pertama bahwa harus terdaftar untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Jadi terdaftar dulu di Indonesia, baru dimasukkan tentunya dengan prosedur yang tertentu. Kemudian jangan lupa seperti disampaikan tadi, urus izin dan bayar pajak. Nah ini bayar pajak ini harus diusung, walaupun produk sejenis sudah terdaftar di Indonesia, tapi ketika tidak melalui kepabeanan, tidak memiliki PIB, ini tentunya melanggar juga. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk aktor yang sesungguhnya kan perlu pendalaman lebih jauh. Barangkali ada tambahan dari Lantamal atau Pak Kanwil, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Leo. Perlu saya tambahkan, tadi sempat disinggung yang masalah handphone tadi ya. Jadi betul gini, rekan-rekan, bahwa salah satu tadi saya sampaikan bahwa salah satu pemasukan barang itu yang dibawa oleh penumpang, baik itu penumpang kapal laut maupun pesawat udara, yang namanya itu barang penumpang. Barang untuk keperluan pribadi, ya, itu wajib diberlakukan ke bea cukai. Dan dalam batas kewajaran itu adalah untuk pemakaian pribadi. Ya, misalkan untuk sekarang handphone itu dua unit per orang, dan itu wajib didaftarkan ke bea cukai, karena nanti kalau nggak daftar di bea cukai nanti nggak dapat IMEI-nya itu nggak karena dari kita nanti akan dilaporin ke Kominfo. Ya, ini salah satu contoh tadi yang disebutkan masalah handphone itu. Impor itu 500 US dollar per penumpang. Jadi kalau misalkan membawa 2 handphone, harganya melebihi dari 500 US dollar, atas kelebihannya itulah sebagai dasar untuk pemungutan pajak impor. Ya, jadi tetap seperti tadi saya sampaikan, ada 2 ketentuan, satu masalah perizinan, kemudian masalah pembayaran pajak. Jadi ada fasilitas untuk pembayaran pajak bagi
penumpang yang membawa barang-barang untuk keperluan pribadi. Kira itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Silakan. Ada yang ditambahkan lagi, Pak Desmond? Baik, terima kasih. Saya rasa cukup tadi penjelasan dari Bapak sudah masuk semua. Kami juga tidak ada penambahan lagi karena sudah disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan beri. Untuk selanjutnya dari Pak Restu, silakan Pak. Saya unmute. Selamat sore, Pak Duma. Selamat sore, Pak Restu. Ya. Pak, izin Pak, saya Restu dari Kaltim Pos ini, Pak. Saya pengen tahu berapa lama penyelidikan kasus kosmetik ilegal ini, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kosmetik yang terkandung yang baru disita, kalau nggak salah mereknya Tati, itu apakah mengandung zat berbahaya atau tidak? Karena saya belum dapat gambaran hasil pemeriksaan laboratorium dari BPOM sendiri nih. Yang kedua ini Pak, untuk Pak Kanwil Pajak ini Pak, saya melihat bahwa aktivitas tidak hanya kosmetik ilegal ya Pak, tapi yang disorot hari ini kan lagi kasus kosmetik ilegal. Berapa besar kebocoran pajak ini Pak terkait kasus kosmetik ilegal ini? Karena mengingat saya sih menduganya bahwa tanpa izin edar ini sudah berlangsung cukup lama ya Pak, karena melihat nilai yang disita dari 3 daerah, Balikpapan, Samarinda, Tarakan itu hampir menyentuh 1 miliar. Yang terakhir ini untuk Pak teman-teman di Lanal Tarakan, setahu saya bahwa saya pernah ke daerah Kaltara, itu ada satu wilayah, kalau nggak salah namanya Sungai Nyamuk, yang memang jadi jalur perlintasannya penyelundupan barang-barang ilegal ini, Pak. Apakah selain Sungai Nyamuk ada daerah-daerah lain yang sudah jadi pantauan Lanal sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab saja. Ini tentunya berapa lama? Tentunya sangat situasional, tergantung kondisi di lapangan nantinya. Karena terkait dengan pengembangan kasus kelihatannya mudah, tetapi pengalaman kita selalu banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi kalau diperkirakan ini perlu waktu sekitar 1 sampai 2 bulan karena ini menyangkut kewilayahan yang berbeda, kemudian juga membuktikan perlu juga dilakukan pengujian. Kemudian apakah kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya? Saya ingin pastikan bahwa saat ini belum dilakukan pengujian karena sesungguhnya kita masih terus melakukan pengamanan di lapangan, tetapi karena rekan-rekan media mendesak untuk segera dirilis, maka di tengah kegiatan di lapangan ini kami mengambil keputusan dirilis ke media karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi kita semuanya transparan agar bisa dipahami. Jadi sekali lagi terkait dengan lama pendalaman ini, ya kita perlu waktu, ya mudah-mudahan tidak lebih dalam 1 atau 2 bulan sudah selesai, karena satu tantangan lain yang kita hadapi saat ini, kita di tengah pandemi COVID-19, ya. Ini walaupun tanggapan ini tidak akan menghalangi, tidak akan menyetop upaya-upaya pengamanan dalam rangka penindakan untuk melindungi masyarakat, tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi untuk mengorek keterangan, mengungkap jaringan. Barangkali itu dari saya. Silakan ke Pak Kakanwil. Ya, terima kasih dari Pak Restu ya, dari Kaltim Pos.
Jadi untuk kasus pemasukan ilegal kosmetik ini memang kita tengarai dari kegiatan ini sudah kita lakukan pendalaman. Mulai adanya awal kegiatan sekitar Januari. Ya walaupun belum begitu banyak dari Januari. Tapi memang ini tidak terlepas dari pengetatan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa ini pemesannya itu ada dari Batam, ada dari Malang, ada dari Aceh. Ya, sebagaimana ketahui kan kalau secara hitung-hitungan pragmatis ekonomis, Batam itu kan dulu tempatnya orang masukin barang-barang dari luar. Tapi dalam hal ini ada pemesan juga yang dari Batam itu kan. Nah, ini kenapa? Ya karena mereka selalu mencari celah di mana bisa barang ini ya. Jadi kegiatan ini kita tengarai mulai jalan sekitar Januari. Ya, Januari ada 1-2 kegiatan yang kita tes dari data-data yang ada. Ya. Kemudian untuk kebocorannya kami belum bisa memastikan, tapi pajak impor untuk kosmetik ini rata-rata atau kurang lebih 25% ya. Di total pungutan bea masuk, PPN dan BPH ya. Itu sekitar kurang lebih 25% dari harga. Ya, dari harga pada waktu pembelian di luar negeri. Jadi bisa kita bayangkan aja kalau nilainya 1 miliar berarti 25% dari 1 miliar. Itu pungutan untuk pajak impornya. Jadi bisa kita tapi ya kalau pastinya ya kita harus tahu betul ini berapa, kemudian ditambah ongkos freight-nya, ya perhitungan dasar bea masuk dan pajak impor lainnya itu seperti itu. Jadi rata-rata kurang lebih sekitar 25% dari harga yang bayar di luar negeri. Ya. Jadi ya, itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin tambahan dari Pak Dan Satral. Baik, terima kasih. Saya akan jawab dari temuannya dan apa saja yang harus kita lakukan. Untuk diketahui bahwa dalam melaksanakan suatu pemeriksaan terhadap hal-hal yang kita curigai dan setelah kita mendapatkan suatu data dan menyatakan kapal itu bersalah dan memuat suatu barang yang tidak semestinya. Tentunya proses yang harus dilakukan dari Lantamal 13 dalam hal ini Satrol langsung bisa segera memutuskan dalam waktu 1x24 jam. Harapannya kenapa diputuskan dalam waktu 1x24 jam untuk menghindari sesuatu hal-hal yang terjadi. Sehingga apabila kita telah mendapatkan suatu temuan yang dinyatakan dengan pasti dan benar bahwa kapal atau daripada orang-orang tersebut yang membawa sesuatu barang yang kita anggap itu adalah ilegal atau membahayakan secara tidak langsung dengan koordinasi dan kepastian yang tepat 1x24 jam segera bisa Satrol dalam hal ini Lantamal 13 diputuskan untuk ditindaklanjuti. Terus yang kedua terkait dengan masalah tadi pertanyaan terkait dengan masalah tai nyamuk. Kita ketahui bahwa tai nyamuk memang merupakan salah satu tempat persinggahan daripada barang-barang dari negara tetangga kita yang memang sudah dari tahun ke tahun tempat tersebut menjadi suatu ajang untuk transit dan suatu barang-barang yang akan didistribusikan kembali ke tempat-tempat yang sudah direncanakan atau dituju sebagai tempat tinggal yang berikutnya. Dari hasil pemantauan memang sudah menjadikan suatu target tempat-tempat tersebut adalah banyak disalahgunakan oleh orang-orang
yang kita anggap untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan harapan pengeluaran minim, penghasilan besar. Dalam proses transit suatu barang tidak semestinya harus di stay nyamuk saja. Mereka juga melakukan suatu cara-cara atau metode-metode yang mereka lakukan dengan mereka tidak harus singgah di stay nyamuk. Mereka juga bisa melakukan suatu transit suatu barang melalui media bertemu di muara laut atau di tengah-tengah laut yang sudah mereka tentukan titik koordinasinya. Dan tempat-tempat tersebut dan hal-hal tersebut sudah kita monitor, sudah kita pantau untuk mendapatkan suatu temuan-temuan yang lebih akurat dengan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Harapannya dengan informasi yang akurat dari masyarakat setempat atau dari teman-teman media, silakan diinformasikan hal-hal tersebut. Memang kita bisa bapak-bapak atau ibu bisa membuktikan dan data akurat dari informasi kita untuk membantu dalam proses penanganan yang lebih cepat, tepat dan akurat yang dilakukan oleh Lantas 13 dalam hal ini Sahrol. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin menambahkan informasi dari Kepala Balai terkait pertanyaan Pak Restu tentang produk Tati. Jadi untuk produk Tati ini pernah ada public warning dari Badan POM tahun 2018, dari Malaysia dan Brunei dari Darussalam, yang diuji mengandung asam tretinoat dan merkuri yang tidak boleh ada dalam sediaan kosmetik. Untuk Tati yang kita temukan pada saat operasi sekarang ini memang berubah kemasannya, namun kita tidak bisa menjamin apakah Tati yang sekarang ini sudah berubah, tidak ada produk yang atau bahan berbahayanya karena memang tidak ada izin edarnya. Terima kasih. Jadi mohon maaf nih Bu, untuk yang di 2018 sendiri itu sudah pernah diingatkan Bu ya, udah pernah dikasih warning Bu ya. Dan kandungannya bisa disebutkan ulang tadi Bu? Ya, selain ya. merkuri? Untuk 2018, Tati yang pernah diuji dan dipublish oleh Badan POM mengandung merkuri dan tretinoat, asam tretinoat, Pak. Oh, asam tretinoat Bu ya? Iya. Dan itu memang, apakah dari 2018 itu sebelumnya sudah diberlakukan penindakan Bu? Untuk sebelumnya temuan kami belum pernah ada Pak Tati. Belum. Sekarang ini. Untuk di siap. Utara. Siap. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Mungkin dari rekan-rekan wartawan lain ada yang mau ditanyakan? Barangkali cukup ya kalau tidak ada lagi. Kita akan tutup ini. Sebelumnya kita foto bersama dengan virtual. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa dihidupkan videonya. Ya. Oke. Kita hitung. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Ya. Barangkali sekian untuk press hari ini, dan mungkin kita akan bertemu selanjutnya di acara Penskor berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu narasumber, dan Bapak Ibu
rekan-rekan media atau wartawan. Sekian dari kami, dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusman Hadi, Pak Kakanwil. Terima kasih Pak Leo, Pak dan terima kasih banyak. Hormat buat Komandan. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin pamit Pak. Siap. Izin lift juga.